warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Turida. Saya adalah mahasiswi Universitas Pakuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Pengertian keterampilan memberi penguatan diartikan sebagai tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut muncul kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi tentang teks prosedur. Sebelumnya, ada yang tahu tidak pengertian dari teks prosedur itu apa sih? Saya, Bu. Ayo, boleh Yuli. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu prosedur. Ya, bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan? Saya. Ya, silakan Dona. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Ya, jawaban sekalian sudah tepat sekali ya. Ya, jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Tujuan dari teks prosedur ini juga yang pertama adalah untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Lalu yang kedua adalah memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan suatu aktivitas secara tepat. Ada yang tahu tidak apa saja 3 macam tersebut? Saya, Bu. Ya, boleh Yuli. Ada 3. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, teks prosedur cara memainkan sesuatu. Ya, benar ya. Ya, Bu. Ya, tadi yang disampaikan sudah benar bahwa terdapat 3 jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Tujuan teks membuat prosedur ini tentunya memandu seseorang dalam membuat barang. Barangnya bisa berupa hiasan atau makanan. Nah, misalnya cara membuat kotak pensil, kotak tisu, nasi goreng, teh manis, dan lain sebagainya. Itu merupakan teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang kedua adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Tujuannya untuk memandu seseorang melakukan kegiatan sesuatu yang tepat dan urut. Yang ketiga adalah teks prosedur cara memainkan sesuatu, misalnya cara memainkan gitar, cara memainkan piano, cara menyalakan televisi. Tujuannya untuk memandu seseorang agar mampu memainkan atau menggunakan sebuah alat secara tepat. Nah, jadi setelah jenis teks prosedur, selanjutnya ada struktur teks prosedur. Ada yang tahu tidak struktur teks prosedur itu apa saja? Akan Ibu beri hadiah yang tahu. Saya. Ya, Dona, silakan. Ya, jadi struktur teks prosedur itu pertama ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada penutup. Ya, benar. Ini hadiahnya. Kasih. Nah, jadi struktur teks adalah bagian-bagian teks yang membedakan satu teks ini dengan teks lainnya. Struktur teks tentu berbeda dengan satu teks dengan teks lainnya, begitu pula dengan struktur teks prosedur. Bagian-bagian teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan pengantar dan capaian yang ingin dibahas di dalam teks. Yang kedua adalah alat dan bahan. Merupakan alat atau bahan yang digunakan di dalam teks. Sifatnya boleh ada, boleh tidak. Yang ketiga adanya langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah inti teks di dalam teks prosedur. Langkah-langkah ini berisi atas tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan atau diikuti oleh pembaca atau pendengar. Yang terakhir adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan. Sifatnya boleh ada dan boleh tidak juga. Anak-anak, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Ini Ibu bagikan soalnya ya. Silakan dikerjakan. Kalau tidak bisa, silakan tanya ke Ibu ya. Baik, Bu.
Ya anak-anak, karena waktunya sudah habis, tolong kalian lanjutkan tugasnya di rumah ya. Tetap mengerjakan dengan teman sebangkunya. Lalu kerjakannya dengan maksimal karena minggu depan akan Ibu periksa. Nilai yang paling bagus dan paling tepat jawabannya akan terbebas dari kuis minggu depan. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam